Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdillah Ihsan SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan yang terhormat kepada moderator dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika, yang mana di sini kami akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika, implementasi Pancasila sebagai sistem etika, dan hubungan antara etika dan Pancasila. Langsung saja, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik dari diri seseorang maupun masyarakat. Dalam artian ini, makna etika sama dengan moral. Menurut Maidiantindius Tanit, etika pada hakikatnya meninjau asas moral secara kritis. Pada pengertian lain, etika mengandung arti sebuah cabang ilmu yang melibatkan perilaku manusia dalam kolerasinya dengan yang benar dan yang salah. Selain itu, Aristoteles mengatakan istilah etika yang mendapatkan dua arti, yakni etika meliputi kesanggupan dan gabungan patokan, di mana dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah mores yang berarti sopan, santun atau bersikap, dan perilaku. Kemudian mores menggambarkan bahwa etika merupakan moralitas yang mempunyai arti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Nah, kedua arti etika itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum dan etika khusus. Etika umum ini digunakan untuk memperlihatkan asas-asas yang berdasar untuk setiap warga negara. Etika khusus di sini mempelajari asas-asas yang di dalamnya terdapat hubungan dan beragam aspek aktivitas manusia, baik sebagai perseorangan maupun kelompok. Aliran etika memiliki 3 macam etika. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan. Yang kedua, etika teleologi. Dan yang ketiga, etika deontologi. Etika keutamaan atau etika kebajikan ini mempelajari tentang keutamaan atau virtu yang berarti perbuatan yang baik dan yang buruk dari seseorang. Etika ini mengarahkan kepada bagaimana seseorang harus berperilaku semestinya. Etika teleologi ini merupakan etika yang mengatakan bahwa hasil dari sebuah tindakan moral untuk menentukan suatu nilai tindakan dan bertentangan dengan kewajiban. Etika deontologi ini ialah teori etis yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan tidak berkaitan dengan akibat dan tujuan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebut membentuk perilaku masyarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan ini mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, mitsen, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung
dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Arti implementasi di dalam Kamus KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. Jadi, ada beberapa penerapan atau pelaksanaan untuk mewujudkan Pancasila sebagai sistem etika. Di antaranya, pertama, Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, salah satu cara dalam menempuh kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, kita menjadikan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti halnya saling menghormati sesama warga negara. Kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi dalam Kamus KBBI yaitu berarti keharusan atau hal yang sangat penting. Jadi, keharusan bagi warga negara selayaknya menerapkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pacuan sikap seseorang dalam bermasyarakat agar dapat berhubungan baik antar anggota masyarakat di kehidupan sehari-hari. Ketiga, yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Kata dinamika diartikan sebagai pergerakan. Jadi dinamika Pancasila sebagai sistem etika sangatlah penting karena apabila dinamika itu tidak diperhatikan, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menimbulkan beberapa konflik atau problem yang akan mengakibatkan bangsa atau negara itu bermasalah. Contoh salah satu problem atau konfliknya yaitu berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, diantaranya itu ada juga lunturnya wibawa pemerintahan. Nah, apabila dinamika itu tidak diperhatikan atau pergerakan itu tidak diperhatikan, maka akan mengakibatkan suatu negara atau bangsa itu bermasalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana hubungan Pancasila dengan etika. Hubungan Pancasila dengan etika tidak bisa dilepaskan karena Pancasila dengan etika memiliki unsur yang sangat berpengaruh bagi perkembangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideologi negara yang memiliki hubungan sangat erat dengan etika. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sendiri merupakan dasar hukum negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur setiap perilaku warga negara Indonesia supaya tercipta rasa persatuan, kedamaian, dan rasa saling menghormati satu sama lain, serta tidak ada sifat yang saling membeda-bedakan antara warga negara Indonesia. Di Indonesia ada beragam wujud penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh para pemerintah negara maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya saja dalam kerukunan hidup beragama, sebagai contohnya yaitu silaturahmi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama, saling menghormati antar umat beragama, dan tidak merendahkan satu sama lainnya. Hubungan Pancasila dan etika tercermin dalam sila-sila, yaitu sila pertama, menghormati dan menghargai setiap pilihan orang lain untuk menganut kepercayaannya masing-masing dan tidak mencela ataupun merendahkan agama orang lain, serta menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai panutan untuk menuntut ataupun mengarahkan jalan yang benar. Sila kedua yaitu menghormati dan menghargai setiap orang dan tidak merendahkan satu sama lain karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Manusia sebagai insan yang menjaga kehormatan serta haknya sebagai warga negara dan dasar kodratnya yang merupakan suatu keutuhan dan eksistensi dirinya secara bermartabat. Sila ketiga yaitu saling menghargai, membantu, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sila keempat yaitu mengamanatkan masyarakat untuk senantiasa bertindak demokrasi dan bijaksana tanpa menekankan maupun memaksa pihak lain. Sila kelima yaitu menimbulkan kewajiban bagi warga negara Indonesia
untuk senantiasa menghormati dan menghargai hak orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.